Perkenalkan, nama saya Negrasia Putri dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi larutan penyangga atau larutan baper. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas pengayaan. Pengertian larutan penyangga. Larutan penyangga adalah suatu larutan yang dapat mempertahankan pH atau tidak memberikan perubahan yang berarti karena penambahan sedikit asam, sedikit basa, atau air. Larutan ini biasa disebut juga sebagai larutan buffer atau larutan dapar. Kemudian sifat larutan penyangga. Di sini sifat larutan penyangga yang pertama adalah pH-nya relatif konstan. Alasan mengapa suatu larutan bisa disebut sebagai larutan penyangga adalah jika perubahan pH-nya ketika ditambahkan sedikit asam, sedikit basa, atau air, pH-nya akan relatif konstan atau tidak berubah. Misal, pH awal larutan adalah 4. Ketika ditambahkan sedikit asam, pH-nya menjadi 3,99. Lalu, ketika ditambahkan sedikit basa, maka pH-nya menjadi 4,01. Dan ketika dicampur dengan air, pH-nya menjadi 4,0. Bisa dilihat bahwa dari ketiga pH ini, meski ada perubahan, tetapi perubahannya sangat kecil. Maka pH-nya tetap bisa dianggap konstan, karena tidak berbeda jauh dari pH awalnya, yaitu 4. Kemudian sifat yang kedua, saat terjadi proses pengenceran atau penambahan pelarut atau air, maka pH-nya tidak akan berubah. Sifat yang ketiga, daya penahan suatu larutan penyangga akan bergantung pada jumlah mol komponen atau mol penyusunnya. Untuk komponen atau penyusun dari larutan penyangga dibagi menjadi dua, yaitu asam dan basa. A. Penyangga asam. Penyangga asam dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, penyangga asam dari asam lemah dengan basa konjugasinya. Contohnya CH3COOH dengan CH3COONa. Di sini CH3COOH sebagai asam lemahnya dan CH3COONa-nya sebagai basa konjugasi. Basa konjugasi sendiri merupakan garam dari asam lemahnya. Kedua, penyangga asam dari asam lemah dengan basa kuat. Berbeda dari sebelumnya, penyangga asam dari asam lemah dengan basa kuat ini memiliki syarat, yaitu mol asam lemahnya harus lebih besar daripada mol basa kuatnya. Contohnya, 100 ml CH3COOH 0,2 molar ditambah 100 ml NaOH 0,1 molar. Di sini kita cari molnya, maka hasil dari CH3COOH adalah 20 milimol. Sedangkan NaOH-nya adalah 10 milimol. Karena mol asam lemahnya lebih besar daripada mol basa kuatnya, maka larutan ini merupakan larutan penyangga. B. Penyangga basa. Sama seperti penyangga asam, penyangga basa juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada basa lemah dengan asam konjugasinya. Contohnya ada NH4OH dengan NH4Cl. NH4OH sebagai basa lemahnya dan NH4Cl sebagai asam konjugasinya. Kedua, basa lemah dengan asam kuat. Di sini juga menggunakan syarat, yaitu mol dari basa lemah harus lebih besar dari mol asam kuatnya. Contoh, 50 ml NH4OH 0,3 molar ditambah 50 ml H2SO4 0,1 molar. Kita cari dulu molnya dan diketahui NH4OH molnya adalah 15, sedangkan H2SO4 molnya adalah 5. Maka karena mol basa lemahnya lebih besar dari mol asam kuatnya, maka larutan ini merupakan larutan penyangga. Penggunaan larutan penyangga. Penggunaan larutan penyangga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, penggunaan larutan penyangga dalam cairan intraseluler atau di dalam sel. Dalam cairan intraseluler terlarut campuran dihidrogen fosfat, monohidrogen fosfat atau H2PO4- dan HPO42-. Kemudian penggunaan larutan penyangga dalam cairan ekstraseluler atau di luar sel. Contoh yang termasuk dalam cairan ekstraseluler adalah plasma darah. Dalam keadaan normal, pH darah manusia adalah 7,4. Dengan adanya larutan penyangga dalam darah, maka pH-nya bisa tetap konstan pada 7,4. Larutan penyangga digunakan dalam
darah adalah karbonat bikarbonat, yaitu H2CO3 atau HCO3-. Yang ketiga, penggunaan larutan penyangga dalam air ludah. Dalam air ludah terdapat larutan penyangga yaitu H2PO4- dan HPO42- yang fungsinya untuk menjaga pH mulut. pH mulut manusia berkisar 6,8. Dengan adanya larutan penyangga, maka pH di dalam mulut kita bisa tetap konstan dengan cara menetralisir asam yang dihasilkan dari fermentasi sisa-sisa makanan yang dapat merusak gigi. Sekarang untuk rumus dan perhitungan larutan penyangga. Perhitungan untuk larutan penyangga di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada cara yang langsung dan cara yang tidak langsung. Untuk yang cara langsung berlaku untuk penyangga dari asam lemah dengan garamnya dan basa lemah dengan garamnya. Karena cara langsung, jadi di sini kita nggak perlu lagi untuk mereaksikan dan bisa langsung masukin nilai ke dalam rumusnya. Pertama, untuk asam lemah dengan garamnya. Di sini rumusnya H+ sama dengan Ka dikali Na per Ng dikali X. Di sini nanti kita masukin Ka-nya, terus Na-nya di sini kita masukin mol dari asam lemah, dan Ng kita masukin mol dari garamnya. Untuk yang X-nya ini, X-nya adalah jumlah banyak ion lemah yang ada pada garamnya. Misalkan, di sini ada CH3COOH dengan CH3COONA. Di sini karena asam lemahnya hanya ada 1, maka X-nya ada 1. Sedangkan jika CH3COOH dipasangkan dengan dalam kurung CH3COO2, Ca, karena di sini CH3COO-nya ada 2 di bagian garamnya, maka X-nya juga ditulis 2. Selanjutnya untuk yang basa lemah dengan garamnya. Rumusnya OH- sama dengan Kb dikali Nb per Ng dikali X. Sama seperti sebelumnya, di sini kita masukin Kb, Nb-nya untuk mol basa lemahnya, Ng untuk mol garamnya, dan X jumlah banyak ion lemah di garamnya. Sekarang cara yang tidak langsung. Sebenarnya cara yang nggak langsung ini nggak berbeda jauh dari cara yang langsung. Cuman yang di cara tidak langsung ini kita harus reaksikan dulu dengan MRS, yaitu mula-mula reaksi dan sisa. Dan karena mol yang lemahnya di sini lebih besar, jadi molnya akan bersisa, sedangkan yang mol dari kuatnya harus habis. Pertama, untuk rumusan asam lemah dengan basa kuat. Rumusnya H+ sama dengan Ka dikali Na per Ng dikali X. Di sini kita masukin Ka, di sini Na-nya adalah sisa asam lemah dari reaksi. Di Ng nanti kita masukin mol garam yang kita dapetin dari reaksi basa kuat dengan asam lemahnya. Dan X adalah jumlah ion lemah dari garamnya. Di sini 50 ml CH3COOH 0,2 molar dicampur dengan 50 ml NaOH 0,1 molar. Tentukan pH campur yang terjadi. Diketahui juga KaCH3COOH-nya adalah 10⁻⁵. Yang pertama kita cari adalah mol dari CH3COOH dan NaOH-nya. Dengan rumus volume dikali molar. CH3COOH memiliki 10 mmol dan NaOH memiliki 5 mmol. Setelah itu di sini kita tulis reaksinya dulu. CH3COOH ditambah NaOH menghasilkan garamnya yaitu CH3CONa dan air yaitu H2O. Kemudian di sini ada MRS, mula-mula reaksi dan sisa. Di mula-mula kita masukin dulu mol CH3COOH dan NaOH-nya. Di sini 10 dan ini 5. Sedangkan untuk yang garam dan airnya di strip karena nggak ada mol mula-mulanya. Setelah itu di sini karena untuk pereaksiannya kita pilih jumlah mol yang terkecil. Nah, di sini jumlah mol yang terkecil ada dari basa kuat yaitu 5. Maka kita reaksikan 5-nya. Kemudian kita tulis hasil sisanya. 10 dikurang 5 sama dengan 5, 5 dikurang 5 sama dengan habis. Di sini turun 5 dan 5. Nah, sekarang sudah kita dapatkan untuk mol sisa asam dan mol garamnya. Setelah kita dapatkan mol sisa asam dan mol garamnya, kita bisa masukkan ke dalam rumus yang tadi, yaitu H+ sama dengan Ka dikali Na per Ng kali X. Di sini Ka-nya kita masukin 10⁻⁵ dikali tadi sisa mol asamnya adalah 5 per
mol garamnya tadi adalah 5 dan X-nya di sini asam lemahnya hanya ada 1. Jadi 1. Jadi sama dengan 10 pangkat min 5. Maka diketahui pH-nya adalah 5. Sekarang untuk yang basa lemah dan asam kuat. Di sini rumusannya OH- sama dengan Kb dikali Nb per Ng dikali X. Di sini dimasukkan Kb-nya. Yang di sini untuk mol sisa basanya. Kemudian di sini untuk mol garamnya dan di sini jumlah ion lemah di garamnya. Contoh, di sini tentukan pH campuran dari 100 ml larutan NH4OH 0,3 molar dengan 100 ml larutan HCl 0,1 molar. Diketahui Kb NH4OH-nya adalah 10 pangkat min 5. Pertama kita cari dulu molnya. Di sini NH4OH adalah 30 milimol dan HCl adalah 10 milimol. Setelah itu kita tuliskan reaksinya seperti tadi. NH4OH tambah HCl menghasilkan NH4Cl tambah H2O. Di sini kita menggunakan MRS. Pertama kita tuliskan mol mula-mulanya. NH4OH mol mula-mulanya adalah 30 dan HCl mol mula-mulanya adalah 10. Setelah itu kita pilih mol yang paling terkecil. Nah, mol yang paling terkecil di sini adalah HCl. Maka yang kita pakai untuk reaksi adalah mol dari HCl, yaitu 10. Direaksikan, 30 dikurang 10, sisa 20. 10 dikurang 10, sisanya habis. Ini untuk yang garamnya turun dan yang untuk airnya juga turun. Maka ditemukan mol sisa untuk basa lemahnya adalah 20 dan mol garamnya 10. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus. Di sini kita tuliskan Kb-nya 10 pangkat min 5 dikali sisa mol basa lemahnya 20 per mol garamnya adalah 10 dikali dengan jumlah ion lemahnya adalah di sini 1. Sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5. Kemudian kita ubah menjadi POH. Kita turunkan 5 min log 2. Untuk pH-nya sama dengan 14 min POH. POH-nya kita masukkan yang tadi, jadi 14 min dalam kurung 5 min log 2. Sama dengan 9 plus log 2. Jadi ini adalah pH campurannya. Jadi sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.